Semoga Allah memberi rahmat dan berkah agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Mempelai berdua dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di gereja hati Yesus yang Maha Kudus. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara-saudari kita, Ireneus Fani Frisa Fianda dan Delia Agustiani. Perayaan kasih saudara dan selama-lamanya. Pak Ireneus Fedi, Ibu Agatha Nina Trianasari, dan Bapak Suparman, Ibu Rinayu hendak mengantarkan Ireneus Fani Frisa Fianda dan Delia Agustiani memasuki hidup perkawinan. Mengatasnamakan keluarga dari kedua mempelai, perkenankanlah kami menyerahkan putra dan putri kami ini sesuai ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian kepada gereja untuk melangsungkan tugas yang suci ini. Semoga dengan pengantaran gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Sekarang marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Pada hari ini, hari yang istimewa bagi kedua saudara kita, Ireneus Fani Frisa Fianda dan Delia Agustianingrum, yang pada hari ini mereka berketetapan hati untuk berani melangkah, untuk menegaskan diri mereka ke altar Tuhan. Di hadapan Tuhan sendiri mereka memberanikan diri untuk mengucapkan janji perkawinan. Agustianingrum bersama dengan orang tua, sanak saudara, para sahabat kalian semua, gereja juga ikut bergembira serta menerima kalian berdua dengan senang hati pada saat penuh arti dalam hidup Anda berdua. Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan bagi orang beriman, sebab Allah adalah sang kasih itu sendiri. Oleh karena itu, kita hari ini akan mendengarkan sabdanya dengan penuh perhatian sebagai bekal bagi Anda berdua, juga bagi kita semua untuk menjalani hidup kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang dilandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang berkemerincing untuk memindahkan gunung. Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan, yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan. Sion boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada sampai sekarang. Tetapi ketika selesai kanonik mereka mengatakan sudah plong Romo. Kurang lebih itu yang saya tangkap. Katanya mendengar kata kanonik itu mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Maka Irenaeus dan Delia, bagaimana perasaan kalian saat ini? Perasaan saya saat ini dak-dikduk campur seneng Romo. Dak-dikduk campur seneng. Iya Romo. Kalau Delia sendiri? Agak takut Romo. Gimana? Didekatkan. Agak dak-dikduk juga. Dak-dikduk juga ya. Dak-dikduk tanda bahwa kita itu hidup. Perasaan barangkali ada kekhawatiran, barangkali ada rasa yang membuat mereka berdua merasa tidak tenang. Tetapi bagus tadi Irenaeus mengatakan dak-dikduk tetapi juga senang. Dak-dikduknya itu karena senang, karena ada sesuatu yang memang mau dituju, yang mau ditetapkan dalam langkah hidup mereka. Maka dari ini Dek. Nah, tantangan utama salah satu saja. Banyak sekali sih, terutama Romo. Salah satu saja, ya, Pak. Salah satu aja. Terutama selisih pendapat itu paling sering itu, Romo. Selisih pendapat. Ya, masalah kecil pun bisa jadi. Itu salah satunya selisih pendapat kita tampung. Ibu, silahkan. Satu-satu kan 4 lumayan. Harus beda ya Bu ya. Sama Romo. Waduh kok sama ini. Yang lain Bu? Ya terutama kadang-kadang masalah anak Romo. Masalah Anak. anak-anak apa itu? Banyak Romo. Banyak. Irenaeus, Delia pernah buat masalah ya? Tantangannya apa Pak? Atau baik-baik saja semuanya? Kalau pulang malam. Kalau pulang malam kenapa? Sering dimarahin. Dimarah ya. Makanya Romo itu bebas, mau pulang malam, pulang dini hari itu tidak ada yang marah. Mana? Tantangan dalam keluarga itu banyak. Salah satunya yang paling berat membimbing anak-anak untuk lebih setia Wah, kepada sama ini Tuhan. cocok jadi besan memang. Membimbing anak, jawabannya sama. Baik, Bapak Ibu, yakinlah bahwa memang semua pilihan hidup itu punya tantangannya masing-masing, termasuk juga perkawinan.
Perkawinan tidak akan lepas dari berbagai tantangan, tetapi yang utama dan yang terpenting adalah bagaimana kita masing-masing berusaha untuk mengatasi itu, tantangan yang ada. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi kembali bagaimana bacaan-bacaan hari ini itu memberikan inspirasi bagi kalian berdua, bagi kita semua yang hadir di sini untuk mendukung mereka berdua, meneguhkan langkah mereka tentang apa dan bagaimana itu kasih. Salah satu yang bisa kita kutipkan antara lain demikian. Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Kasih menjadi yang utama. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya Irenaeus, sehebat-hebatnya Delia di dalam kehidupannya, tetapi seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Pendasaran utama dalam perkawinan adalah kasih itu sendiri. Santo Paulus juga menegaskan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan satu tulisan inspiratif yang saya temukan ketika saya di Jogja, saya tinggal sebelum tugas di Metro, saya bertugas di Yogyakarta bersama dengan para frater, para calon imam, membuat lukisan-lukisan di tembok kami itu sebagai upaya kreativitas mereka mengatasi rasa jenuh. Tetapi salah satu yang menarik adalah tulisan yang mereka buat. Di sana tertulis love, sharing and caring. Love is caring and sharing. Cinta atau kasih itu adalah tentang perhatian dan juga rasa berbagi. Kasih akan nyata ketika seseorang sungguh-sungguh memberikan perhatian satu dengan yang lain. Demikian juga kasih akan nyata ketika seorang mau membagikan seluruh hidup mereka kepada yang lainnya. Dalam hal ini, dalam hidup perkawinan juga rasa-rasanya hal itu sangat penting dilakukan. Irenaeus ketika mengatakan aku cinta kamu Delia, siapa? Kak Iren. Kak. Oh, oke. Kak, I love you. Kalau mengatakan seperti itu tetapi tanpa ada tindakan nyata, sama sekali juga seperti yang Santo Paulus tadi katakan, itu omong kosong. Kata-kata I love you tanpa tindakan, tanpa perbuatan, tanpa perhatian terhadap orang yang dikasihi. Kata-kata I love you tanpa tindakan nyata untuk berkorban memberikan diri kepada orang yang dikasihi, itu omong kosong. Terhadap pasanganmu dalam upayamu untuk memberikan dirimu, pengorbananmu terhadap pasanganmu, justru disitulah kasih akan semakin nyata, akan semakin sempurna. Maka dari itu Irenaeus dan Delia, pada hari ini kalian berdua akan menetapkan niat kalian semakin sempurna kalian rasakan. Dan poin kedua, selain tentang kasih yang tampak dalam pemberian diri dan juga perhatian, adalah dalam hidup berkeluarga. Saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya komunikasi satu dengan yang lain. Kalau dalam Injil tadi dikatakan bahwa kalian berdua akan menjadi satu, justru disitulah komunikasi itu juga semakin
perlu kalian bangun satu dengan yang lain. Komunikasi antara seorang suami dan seorang istri akan menjadi kunci utama dalam langgengnya hidup perkawinan. Tanpa komunikasi yang baik, kalian berdua pasti akan bisa masuk dalam berbagai tantangan yang lebih besar pada komunikasi. Sekarang kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan berbagai orang di berbagai daerah dengan alat komunikasi itu. Tetapi masalahnya adalah saat ini juga menjadi tantangan utama bagi hidup berkeluarga adalah soal komunikasi itu. Ada masalah, pertama-tama bicarakanlah terlebih dahulu dengan pasanganmu. Kalau kalian mengungkapkan permasalahan kalian di story WA maupun di story atau di postingan lainnya di media sosial, yakinlah iblis itu mulai ngintip, mulai masuk. Delia sedang ada masalah ini. Berawal dari mana? Dari baca story WA, dari baca postingan di media sosial, atau sebaliknya mungkin orang yang selama ini menanti-nantikan mengagumi Irenaeus yang ganteng, yang tampan ini, menanti-nantikan supaya mereka berdua pisah. Ketika membaca postingan tentang masalah yang dialami, mulai komentar, mulai membawa simpati, mendekati, bahkan kalian akhirnya punya masalah toh dan lain sebagainya. Masalah datang, jangan posting di media sosialmu, tetapi ungkapkanlah, selesaikan bersama, bicaralah dari hati ke hati. Niscaya kalian akan selamat, akan langgeng di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga kalian. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita dukung kedua saudara kita ini. Maka saya undang Irenaeus dan Delia untuk menghadap sebentar. Silahkan berdiri, hadap ke umat. Saat ini alami mereka hadir di sini untuk kalian. Maka 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun ke depan, jagalah sukacita mereka, jagalah senyum mereka, kegembiraan mereka di dalam kesetiaan kalian berdua sebagai suami dan istri, sebagai pasangan, sehingga pada akhirnya momen hari ini sungguh-sungguh menjadi momen istimewa yang akan kekal abadi bagi kalian berdua. Silakan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini karena berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan Tuhan. Demi kesetiaan abadi satu sama lain, semoga cinta kalian diperteguh demi tugas dan kewajiban selanjutnya. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Irenaeus Fanny Frisa Vianda dan Delia Agustianingrum, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Di hadapan pastor, para saksi, dan umat yang hadir, saya Irenaeus Fanny Frisa Vianda memilih engkau Delia Agustianingrum menjadi istri saya. Saya akan berjanji setia memberikan diri kepadamu dalam hukum dan moral di waktu sehat dan saya. Saya mau
telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Allah. Syukur kepada Allah. Semoga kedua mempelai yang menyatakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Religius Fanny Frisafianda kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai tanda bukti kita dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Delia Agustiani menggunakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anak Angel ya. Kalau ada apa-apa masih bisa. Iya. Bye-bye sama Julia ya.
Tuhan akan selalu mendampingi. Doa kami pun mengiringi langkah kalian. Suami istri sebagai keluarga baru yang sah, baik secara gereja maupun dalam masyarakat, maka sambutlah keluarga baru ini, teruslah mendukung mereka dengan dukungan yang perlu bagi mereka keluarga berikan dukungan untuk mereka. Silakan kembali tempat duduk, kita akan melanjutkan. Orang-orang muda, baik yang sedang yang mempersiapkan diri untuk panggilan hidup berkeluarga maupun yang bersiap untuk panggilan hidup selibat dalam kerajaan Allah. Engkau memberi kekuatan dalam masa persiapan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Saya mengundang kedua mempelai untuk ke depan altar. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Bapa yang kudus pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut cipta, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan kehendak kami mohon bagi putra putri ini yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan perjanjian perdamaian.
berkeluarga. Semoga kami membentuk rumah tangga yang damai sejahtera serta bahagia. Doakanlah kami ya Bunda yang baik hati kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. SCY yang sudah memberkati pernikahan ananda kami. Yang kedua, kami mengucap syukur dan terima kasih juga kepada para petugas pada siang hari ini, petugas lektor, mazmur, petugas kur, dan segenap panitia, Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di sini dan mendukung dan memberi restu kepada ananda kami. Segenap anggota keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan dan doa restunya. Sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaan penerimaan sakramen perkawinan, sungguh kami berterima kasih. Acara foto hari ini kami mengundang semua yang hadir di sini, Romo, Suster, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk hadir bersukacita bersama dengan keluarga kami di belakang untuk resepsi sederhana di gedung paroki. Matur suwun.